Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, let's thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been giving some merciful and benefit. Don't forget to say salawat and salam to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam by saying Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, the Honorable Marhama as a lecturer and our beloved friends. Okay, we are from group 1. The consists of Rohadatul Husna, Rohadatul IC, and me, Salsabila Indah Suciani. Okay, now we are going to explain about konsep dasar proses penulisan bahan ajar atau langkah-langkah pengembangan materi ajar. First, will be explained by Rohadatul Husna. Rohadatul Husna, time is yours. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raudatul Husna, and I will explain about what is teaching material. Okay, apa itu bahan ajar? Jadi bahan ajar adalah sebagai segala bentuk bahan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang kita gunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melakukan proses pembelajaran dan menjadi bahan untuk dipelajari oleh setiap peserta didik dalam mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Jadi dalam satu bahan ajar itu mengandung konten berupa seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga dosen atau guru dan mahasiswa atau peserta didik dapat menggunakannya dalam proses belajar mengajar yang nyaman dan kondusif. Jadi, melalui bahan ajar ini yang kita susun secara sistematis, setiap siswa atau mahasiswa dapat belajar secara efektif untuk memenuhi dan menerapkan norma. Jadi norma itu mencakup aturan, sikap, dan nilai-nilai, dan melakukan tindakan keterampilan motorik, serta menguasai pengetahuan yang mencakup fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan proses, sehingga standar kompetensi pembelajaran dapat tercapai. Selain berfungsi sebagai pedoman bagi dosen atau guru dan mahasiswa atau peserta didik dalam menjalankan semua aktivitas pembelajaran, bahan ajar ini juga berisi substansi kompetensi dan menjadi alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai jenis dari buku. Di sini ada 4, jadi kita tuh harus bisa membedakan antara buku ajar dengan jenis-jenis buku yang lainnya. Jadi yang pertama itu adalah monograf. Apa itu monograf? Monograf itu adalah sebutan lain untuk buku dan digunakan untuk membedakan terbitan dengan terbitan berseri. Jadi monograf ini berisi satu topik atau sejumlah topik yang berkaitan dan biasanya ditulis oleh satu orang. Selain itu, monograf juga merupakan terbitan tunggal yang selesai dalam satu jilid dan tidak berkelanjutan. Jadi contoh monograf itu misalnya laporan penelitian atau hasil penelitian yang belum dipublish di jurnal. Jadi kalau misalnya laporan hasil penelitian itu sudah dipublish di jurnal, maka artikel dari jurnal tersebut bisa dijadikan referensi untuk sebagai referensi monograf. Nah, yang kedua yang akan saya jelaskan adalah buku ajar. Jadi buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar dan bidang terkait ya, dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan kepada mahasiswa atau peserta didik. Jadi contoh dari buku ajar ini seperti bahan ajar yang berbasis cetak atau buku pamflet, panduan belajar siswa. Contoh lainnya adalah buku kerja siswa, chart, foto dari majalah atau koran, buku tutorial, dan lain-lain. Jadi seperti itu contohnya. Yang ketiga adalah buku teks atau buku referensi. Jadi buku ini adalah suatu tulisan ilmiah
dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya itu fokus pada satu bidang ilmu. Jadi buku teks membahas topik yang cukup luas. Urutan materi dan struktur buku teks tersebut disusun berdasarkan logika bidang ilmu atau disebut juga dengan content oriented dan diterbitkan secara resmi untuk dipasarkan. Jadi contoh dari buku teks atau buku referensi ini misalnya Kamus Sejarah Republik Rakyat Cina dan Almanak. Jadi sebagai tambahan informasi, almanak itu adalah jenis buku yang rujukannya menghimpun fakta-fakta. Selanjutnya ada tambahan yaitu tentang buku ajar yang baik. Berikut ada kriteria buku ajar yang baik, yaitu yang pertama tuh buku tersebut harus berisikan substansi yang memadai dan disajikan secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah substansi buku ajar itu harus sesuai dengan kurikulum dan sekurang-kurangnya meliputi aspek tujuan kompetensi yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah buku ajar itu harus disusun secara sistematis dan metodologis. Baiklah, sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang landasan penyusunan buku ajar akan dijelaskan oleh teman saya Salsabila Indah Suciani. Kepada Salsabila dipersilakan. Okay, I will explain about landasan penyusunan buku ajar. Penyusunan buku ajar yang baik ada dua. Yang pertama berlandasan landasan keilmuan dan landasan keterbacaan materi dan ketatabahasaan. Okay, I will explain one by one. Landasan keilmuan. Dengan mengetahui landasan keilmuan, mudah bagi penulis untuk mengetahui cakupan serta susunan buku ajar yang hendak ditulis. Seperti contohnya kayak apa yang hendak dibahas, kemudian mengapa penting dibahas itu, kemudian bagaimana membahas dan menyajikan, dan untuk siapa pembahasan ditujukan. Itulah gunanya dari landasan keilmuan tersebut. Ada 4 prinsip yang harus dipegang oleh seorang pembuat bahan ajar. Kemudian ada juga prinsip yang yang berdasarkan pandangan. Yang pertama yaitu prinsip akar rumput, yaitu penentuan mata kuliah dinilai dari disiplin keilmuan yang diketahui, dikuasai, atau yang sangat dikuasai. Kemudian yang kedua ada prinsip kejelasan tujuan atau kebermaknaan, yaitu penentuan tujuan penulisan atau perencanaan buku ajar. Tujuan ini berdasarkan motivator atau pendorong seseorang untuk mengembangkan daya pikirnya atau daya nalar imajinasi atau kemampuan analisis, yang kemudian ini berdasarkan motivator atau pendorong seseorang untuk menjadi akademisi ilmuwan. Yang C itu ada prinsip ketaat asasan keilmuan, yaitu cetak buku ajar mengikuti patokan keilmuan yang berpilar pada ontologis, epistemologis, dan aksikologis. Kemudian yang D yaitu ada prinsip diferensiasi, yaitu penentuan suatu yang berbeda yang akan disampaikan untuk mencari jawaban dari pertanyaan sesuatu yang berbeda apa yang ingin disampaikan, kemudian bagaimana cara saya menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan cara yang berbeda gitu. Contohnya kayak kita menyampaikan bahan ajar itu supaya tidak monoton, gunakanlah prinsip diferensiasi ini. Kemudian yang E itu ada prinsip keotentikan, yaitu perencanaan buku ngajar berdasarkan rancangan asli sendiri, yaitu diktat. Tadi diktat yang sudah diperjelaskan oleh teman saya. Kemudian ada berdasarkan model karya penulis, seperti kayak dia membuat bahan ajar LKS, tapi modifikasinya itu tanpa referensi gitu, diri dia sendiri. Kemudian ada prinsip standarisasi, yaitu mengikuti standar aturan penulis yang berlaku universal dengan kualitas sebuah buku ajar. Kemudian ada prinsip dinamika, yaitu kualitas atau prinsip perbaikan atau berkelanjutan penerapan dari pandangan bahwa kualitas buku ajar adalah pencapaian berkelanjutan. Kemudian ada prinsip keseimbangan, yaitu keseimbangan antara teori dan praktik. Kemudian ada prinsip komunikatif, yaitu buku ajar yang bersifat komunikatif, yaitu yang bersifat seperti ilmiah, edukatif, dan lain sebagainya. Next yaitu landasan keterbacaan materi dan ketatabahasaan landasan, yaitu adalah keterbacaan materi dan ketatabahasaan yang digunakan yang dipahami penyusunan buku ajar terkait dengan materi yang harus diolah agar memberi kemudahan bagi mahasiswa untuk memahaminya
dan bagaimana panjang dan suasana kata, frasa, kalimat, dan wacana tidak menyulitkan mereka. Jadi landasan ini harus dibuat semaksimal mungkin agar peserta didik dapat memahami isi bacaan tersebut. Okay, I think that's all from me. Thank you. Next will be explained by Rodatul IC. Rodatul IC, time is yours. Okay, my name is Rodatul IC. Saya akan menjelaskan yang pertama mengenai format penulisan buku ajar. Menurut Effendi, proses penulisan buku ajar dapat dilakukan secara mandiri berdasarkan ide, gagasan, pengetahuan, dan pengalamannya sendiri. Penulis dapat juga menghimpun, mengkomplikasi, menganalisa, dan menyetir tulisan dari berbagai sumber yang relevan dengan buku ajar yang akan disusun. Nah, ada format yang baik dalam kita membuat bahan ajar atau format penulisan bahan ajar. Yang pertama, maksimal ukuran kertas yang dapat digunakan untuk membuat bahan ajar yaitu A4, 21 cm kali 29,7 cm. Nah, itu untuk maksimal, sedangkan yang minimalnya A5, 14,8 cm kali 21 cm. Yang kedua, jumlah halaman minimalnya adalah 49. Nah, untuk membuat bahan ajar, minimal halaman yang dapat kita gunakan sebanyak 49. Jadi untuk maksimalnya boleh lebih di atas 49 halaman. Nah, yang ketiga, buku ajar yang baik itu harus ber-ISBN. ISBN ini adalah International Standard Book Number dengan menggunakan gaya bahasa semi formal. Maksud dari semi formal ini adalah buku ajar yang tidak terlalu formal, karena buku ajar digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga bahasa yang digunakan bisa menggunakan bahasa lisan seperti mengajar di kelas. Namun tetap mudah untuk dipahami peserta didik atau pembaca dengan struktur kalimat yang mengandung SPOK, subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Nah, selanjutnya format buku ajar yang baik itu perlu mencantumkan TIU, TIK, dan kompetensi yang disusun sesuai dengan rencana pembelajaran. Yang terakhir, tidak kalah pentingnya adalah menyertakan catatan kaki atau footnote, daftar pustaka, dan juga indeks. Next slide, please. Oke, yang terakhir ada struktur isi dari bahan ajar. Struktur isi sebuah buku ajar sebaiknya tersusun secara runtut dan rapi sesuai dengan silabus yang ada. Karena satu mata kuliah diajarkan dalam satu semester, maka buku ajar diharapkan bisa dipakai hanya dalam satu semester saja. Adapun contoh daftar isi dan Nah, untuk struktur isi dari bahan ajar sendiri itu ada beberapa. Okay, I think Rodatul IC have the bad connections. Oke, saya akan menyambung penjelasan dari Rodatul IC. Oke, IC, can you? Oke. Sampai di mana tadi? Struktur isi buku ajar itu terdiri dari Oke. Nah, struktur isi dari bahan ajar itu ada beberapa. Yang pertama itu ada cover, mungkin tidak asing lagi kalau untuk cover. Cover itu halaman depan, halaman sampul depan pada halaman pertama. Selanjutnya halaman pengesahan. Halaman pengesahan memuat identitas buku ajar yang digunakan sebagai buku pegangan suatu mata kuliah atau mata pelajaran. Selanjutnya ada daftar isi, kemudian kata pengantar. Nah, yang dimaksud dengan kata pengantar pada buku ajar yaitu pengantar dari orang lain atau penerbit buku ajar itu sendiri dengan maksud memperkenalkan penulis buku dan reputasinya.
Jadi kata pengantar itu bukan merupakan ungkapan penulis, bukan ungkapan tertulis dari penulis atau penyusun buku. Nah, yang selanjutnya ada prakata. Prakata ini berisi penjelasan pengarang kepada pembaca tentang hal-hal yang pertama yang mendorong pengarang menulis buku. Maksud penulisan buku, struktur isi buku, khalayak penggunaan buku, pengguna buku, hal-hal khusus yang terdapat dalam buku, serta saran dan petunjuk bagi pengguna buku. Nah, selanjutnya struktur isinya ada sanwacana. Masuk ke bab 1. Nah, tulisan di bab 1 ini ada beberapa bagian lagi. Di dalam bab 1 ini ada pendahuluan. Biasanya pendahuluan ini maksud dari bab 1 itu. Misalnya apa judul bab 1. Nah, pendahuluan ini yang nantinya akan menjelaskan judulnya itu nanti sebelum masuk ke materinya. Nah, selanjutnya penyajian materi. Di dalam penyajian materi sendiri terdapat sub-sub dari subbab, maksudnya dari bab 1. Nah, hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyajian materi ini yaitu uraikan materi berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Relevan dengan TIK, dengan internet, dengan komunikasi dalam cakupan topik inti. Penyajiannya logis, gaya bahasanya menarik, dan materi bersumber dari buku teks, majalah, atau hasil penelitian yang relevan. Nah, begitu pula dengan sub-sub bab yang lainnya. Nah, selanjutnya ada rangkuman. Nah, pada bagian ini berisi rangkuman atau resum materi yang disajikan pada bab. Nah, misalnya bab 1, judul tertentu. Nah, setelah selesai penjelasan materi dari bab 1, nah yang terakhirnya itu dibuat rangkuman resumnya. Nah, selanjutnya di dalam bab 1 terdapat juga latihan atau tugas untuk mengasah kemampuan dari peserta didik mengenai materi pada bab yang telah dicantumkan. Nah, selanjutnya ada rujukan. Rujukan ini tulislah buku-buku sumber yang digunakan sebagai rujukan atau referensi dalam pembelajaran materi. Nah, ini yang ada di dalam rujukan. Nah, selanjutnya ada juga bacaan yang dianjurkan. Maksudnya bacaan yang dianjurkan ini adalah buku sumber yang terkait dengan materi yang disajikan pada bab ini. Penulisan samar seperti penulisan buku rujukan. Nah, jika isi dari bab 1 sudah selesai, nah jadi dari pendahuluan sampai bacaan yang dianjurkan itu isi dari bab 1. Nah, jika ada di dalam buku bahan ajar itu bab-bab selanjutnya, entah itu bab 2, 3, dan seterusnya, isi dari bab-bab tersebut tetap sama, dimulai dari pendahuluan, penyajian materi, dan yang terakhir bacaan yang dianjurkan. Tetap formatnya sama. Nah, sedangkan untuk selanjutnya, struktur dari isi bahan ajar, daftar pustaka. Daftar pustaka ditulis seperti pada penulisan karya-karya tulis ilmiah lainnya. Selanjutnya ada indeks khusus berkenaan. Indeks ini khusus berkenaan dengan materi kuliah atau materi pembelajaran yang banyak menggunakan kata-kata asing. Nah, jika ada di dalam penyajian bahan ajar itu menggunakan kata-kata yang asing, maka dimasukkan ke dalam bagian indeks. Nah, yang terakhir, lampiran. Jadi, kalau misalnya ada label, tabel, atau daftar suatu materi yang tidak memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam bahan ajar, buku ajar, maka diletakkan di lampiran. Misalnya, ada materi yang tidak muat untuk ditampilkan di dalam bab-babnya, nah jadi bisa diletakkan di dalam lampiran. Nah, itu tadi struktur isi dari buku ajar atau bahan ajar. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Okay, thank you, Aisyah. I think that's all from our group. Sorry for our mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.